Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia. Selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Milad UMY yang ke-41. Betul. Memasuki usianya yang ke-41, UMY memasuki usia yang terbilang matang dan juga resmi masuk ke roadmap 5 tahunan yang kedua untuk menjadi Research Excellence University. Dan untuk menyemarakan hari jadinya, tahun ini UMY mengusung tema Stronger Together. Dan di episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Muhammad Zaki Ishak, Ketua Pelaksana Milad UMY ke-41. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Pak mungkin disapa dulu Sobat Muda Mendunia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda Mendunia. Nama saya Muhammad Zaki, saya kebetulan tahun ini diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi Ketua Milad UMY yang ke-41 di tahun 2022. Oke. Kita langsung aja ya Pak. Oke. Stronger Together. Kenapa Milad tahun ini mengangkat tema Stronger Together? Apa sih makna dari kedua kata tersebut? Boleh dijelaskan mungkin? Oke, jadi Stronger Together itu sendiri kurang lebih artinya kuat kita bersama gitu ya, bersama-sama kita harus kuat. Masih seputar pandemi ya, pandemi COVID-19 yang tahun kemarin kita mengangkat tema itu adaptif kolaboratif. Nah, tahun ini kita mengangkat tema Stronger Together. Nah, artinya setelah kita beradaptasi, kita juga harus bersama-sama menjaga momentum adaptasi, karena saya rasa UMY salah satu yang paling terdepan untuk masalah kesiapan dalam kuliah offline, sehingga adaptif kolaboratif itu tahun lalu kita ambil. Nah, tahun ini itu lebih ke Stronger Together. Jadi masalah COVID bukan hanya masalah pemerintah saja, tapi masalah kita, sivitas akademika, mahasiswa, dosen, karyawan, itu semuanya bertanggung jawab terhadap COVID yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti setelah tahun lalu kita beradaptasi, kemudian melakukan kolaborasi, tahun ini kita harus istilahnya lebih kuat ya Pak ya, Ya, bersama-sama. betul. Nah, kalau tadi itu tentang COVID, ada nggak Pak hubungannya tema tahun ini dengan yang tadi saya katakan roadmap 5 tahunan kedua? Oke, jadi roadmap 5 tahun UMY atau sekarang ini kan menjadi Research Excellence University. Nah, saya banyak menyampaikan keunggulan-keunggulan UMY ketika saya diminta oleh mahasiswa untuk mengisi atau yang dalam kesempatan lain, saya sering mengatakan bahwa UMY itu pada saat ini sudah bukan memikirkan bagaimana kita itu membangun gedung yang mewah dan lain-lain, tapi sekarang kita masuk ke fase Research Excellence University. Nah, Research Excellence University itu bukan hanya dibangun oleh dosen saja. Dulu kita tahu ya penelitian dosen, tapi sekarang mahasiswa juga dituntut untuk terlibat di dalam penelitian-penelitian. Nah, sehingga itu yang akan menambah nilai lebih dari universitas gitu. Nah, selain bermakna untuk COVID tadi, juga bisa bermakna untuk Research Excellence University yang ada di UMY, milestone-nya UMY gitu. Kurang lebih begitu. Berarti together-nya itu melingkupi seluruh sivitas akademika. Betul. Terus Pak, Stronger Together, menurut Bapak, apa yang menjadi penguat dari UMY untuk terus bergerak dan berdampak di masyarakat, sehingga kalau kemarin kita berhasil, bisa dibilang berhasil ya Pak ya, menghadapi COVID, itu apa sih Pak yang menjadi penguat dari UMY? Oke, jadi balik ke tema Milad kita Stronger Together, kalau menurut saya sendiri itu bukan hanya kita bersama-sama akan menjadi kuat, tapi kita juga harus kuat secara bersama-sama. Jadi di UMY kan ada banyak unit, ada banyak divisi, ada banyak lembaga gitu ya. Saya sendiri kan di fakultas. Jadi UMY mengangkat tema Stronger Together itu bukan hanya fakultas
salah satu fakultas saja yang baik gitu, yang bagus gitu. Tapi kalau bisa seluruh fakultas yang ada di UMY itu bagus, seluruh unit yang ada di UMY itu bagus gitu. Nah, saya melihat itu memang UMY sekarang lebih ke apa namanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan gitu. Jadi itu yang saya lihat di UMY sekarang juga gitu. Begitu. Oke, berarti seluruh sivitas akademika tahun ini terlibat lah ya, Pak ya. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, terus Pak, untuk rangkaian acara milad sendiri nih apa aja sih, Pak? Oke, jadi milad UMY itu ada banyak sekali rangkaian acaranya. Kita mulai kemarin tanggal 15 Januari itu istilahnya kick off sekaligus launching logo milad pada saat senam 1000 mahasiswa gitu ya. Nah, itu kita libatkan, memang kita sengaja banyak melibatkan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, di tahun ini salah satunya itu adalah senam 1000 mahasiswa. Nah, senam 1000 mahasiswa itu dihadiri oleh, ya memang nggak nyampe 1000 juga gitu ya mahasiswa, karena memang keterbatasan tempat dan memang kita harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat karena memang COVID sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, setelah ada senam, kemudian kita juga ada lomba untuk mahasiswa banyak sekali, ada itu banyak sekali. podcast, ada pidato, ada juga menulis ya. Jadi mahasiswa kan hobinya macam-macam. Termasuk yang spesial itu ada POM ya di tahun ini, Pekan Olahraga Mahasiswa, yang biasanya itu dipisahkan dari milad ya, dihandle oleh BEM Universitas. Tahun ini kita include-kan sebagai salah satu rangkaian milad gitu. Itu yang spesial. Kemudian kita juga ada kampus tour yang baru tahun ini. Jadi para masyarakat ya, masyarakat umum boleh datang ke UMY, entah itu anak-anak masih TK juga kita persilakan untuk lihat-lihat lah UMY seperti apa. Kemudian ranting-ranting dan para calon mahasiswa UMY kita undang ke UMY untuk keliling gitu ya. Kita sediakan seperti mobil transportasi gitu ya, kita fasilitasi dengan konsumsi. Harapannya mereka bukan hanya melihat UMY melalui website saja gitu ya. Kalau website kan kita rasa sudah bagus lah, tapi harus melihat secara langsung. Bisa melihat UMY. langsung. Jadi muter-muter mereka ke UMY itu. Kampus tour nama kegiatannya itu. Itu salah satu yang mungkin di tahun-tahun milad sebelumnya itu belum ada gitu. Kemudian ada juga lomba spot foto ya, ada itu untuk unit-unit yang ada di UMY. Kemudian ada malam refleksi. Nah, ini salah satu kegiatan wajib memang ya. Jadi memang kalau kita ingin merubah masa depan, kita harus merefleksikan dulu, kita harus mencari tahu permasalahan kita, kira-kira apa ke depannya kita harus seperti apa. Nah, itu ada malam refleksi milad di tanggal 28 malam. Kemudian kemarin juga kita telah melaksanakan pidato milad ya. Pidato milad kita undang direktur utama dari PT Telkom ya. Nah, kita mau lihat ini kan sekarang memang zaman teknologi informasi sangat-sangat dibutuhkan, apalagi adanya pandemi. Iya. Siapa yang nggak siap dengan kuliah online itu akan ketinggalan gitu. Nah, makanya kita undang dari PT Telkom itu untuk memberi sharing ilmu ke kita gitu. Itu di pidato milad. Kemudian kita juga ada Family Day, itu acara puncaknya bisa dibilang. Acara puncaknya di tanggal 27 Maret nanti, dan ada satu surprise lah bisa dibilang. Nanti bisa dilihat sendiri nanti di tanggal 27 Maret ya. Ditunggu Sobat Muda Mendunia, Ya, surprise-nya tanggal 27 nanti. Itu nanti terbuka Pak untuk mahasiswa bisa datang juga? Iya, sementara kita konsep itu dosen, karyawan, dan sebagian mahasiswa. Karena kita sangat-sangat menginginkan mahasiswa seluruhnya bisa terlibat. Tapi kan bisa, kondisi pandemi kita juga kondisi pandemi harus memikirkan dampaknya ya Pak ya. Betul. Nah, kita kembali ke milad tadi Pak. Bagaimana Bapak memaknai milad UMY ke-41 ini? Kalau untuk Bapak pribadi, dan mungkin bagaimana sih Sivitas Akademika harusnya memaknai milad ini? Harus seperti apa gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Ais itu kan UMY
udah usia 41 itu sudah Semakin bisa matang. dibilang matang lah Iya. ya. Itu karena kalau kampus sebenarnya U50 atau di bawah 50 itu bisa dibilang muda gitu. Karena UMY dibilang muda mendunia, umurnya belum sampai 50 tapi sudah akselerasinya sangat tinggi. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah itu patut kita syukuri gitu ya. Nah, saya melihat milad UMY yang ke-41, kita sekarang sudah kita tahu semua unit bekerja dengan sangat keras ya. Pak Rektor juga seperti itu. Istilah saya itu UMY sedang berlari sangat kencang sekarang gitu, sehingga kita sebagai Civitas Akademika harus mendukung apa yang sudah diatur, apa yang sudah ditawarkan kepada kita gitu untuk kita implementasikan supaya bekerjanya lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Karena memang kita harus menyadari bahwa di zaman sekarang era disruptif sekarang ini kan kita mungkin merasa kita sudah keras bekerja, sudah sangat susah lah pontang-panting gitu ya. Tapi kita nggak lihat mungkin kompetitor kita, saudara-saudara kita di kampus lain itu juga mereka juga berbenah Bekerja dengan keras, sangat giat gitu. Jadi memang sekarang zamannya bukan hanya kompetisi saja, tapi kita juga harus kolaboratif gitu. Itu saya lihat itu. Berarti harus terus bergerak ya kita Pak, Betul. jangan berhenti. Walaupun usianya sudah terbilang Bisa matang. dibilang kalau dibilang tua juga enggak, karena memang banyak yang kampus yang lebih senior dari UMY tapi akselerasinya enggak sekuat UMY gitu. Oke. Nah, tapi dengan usia yang terbilang muda dan akselerasi tinggi itu ada nggak Pak? Apa sih Pak tantangan yang akan kira-kira menurut Bapak akan dihadapi UMY ke depannya? Oke, tantangan yang dihadapi UMY ke depannya menurut saya itu lebih ke pemanfaatan teknologi, dan itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh UMY. Salah satu visi misi UMY itu kan penguatan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu saya rasa sudah sangat-sangat dipersiapkan oleh para pimpinan universitas bagaimana itu bisa dicapai ke depannya gitu. Nah, tantangan terberat mungkin saya rasa lebih ke aspek, kalau saya analogikan begini. Kita bukan hanya berkompetitor dengan kampus-kampus lain gitu. Tapi sekarang kompetitor kita bukan hanya dengan kampus, tapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Banyak orang yang tidak melanjutkan kuliah atau memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, mereka menjadi YouTuber misalkan gitu. Akhirnya kan tidak masuk ke pendidikan atau perguruan tinggi. Banyak orang yang mendingan nyari uang lewat Instagram misalkan, jadi influencer gitu. Jadi tidak memutuskan untuk kuliah. Nah, itu sebenarnya tawaran UMY sebenarnya kedepannya bukan hanya kuliah terus selesai dapat nilai gitu, tapi ada satu added value, ada satu soft skill mungkin yang bisa diberikan. Jadi kalau mau jadi YouTuber nggak harus putus sekolah gitu. Tetap dapat kok ilmunya di universitas. Gitu. Apalagi sekarang kan ini kan juga digarap oleh teman-teman mahasiswa semua ya, acara kita ini. Itu juga Pak, kemarin waktu pidato milad saya sempat mengutip yang dibilang sama Pak Dirut Telkom. Di era sekarang ini emang bukan universitas, maksudnya pendidikan itu bisa terkesampingkan dengan teknologi. Iya, betul. Itu kemarin yang diucapkan sama Dirut Telkom, makanya bagaimana caranya universitas itu harus sigap menghadapinya. Nah, itu sih Pak. Itu yang saya bilang tadi. Sekarang orang juga mungkin belajar nggak harus membayar gitu. Banyak ilmu-ilmu gratis di internet. Mereka tinggal menonton YouTube atau mungkin ada course yang gratis, kalau mengambil ijazah baru bayar. Ada juga seperti itu kan. Jadi memang tantangan-tantangan seperti itu tidak bisa kita hindari gitu. Itu sebuah istilahnya challenge juga untuk universitas, bagaimana berpikir di luar itu gitu, sehingga bisa tetap eksis gitu. Oke. Nah, kalau tadi tantangan, kalau sekarang apa sih Pak yang perlu menjadi renungan untuk UM-nya di usianya yang ke-41 tahun ini? Ya, jadi yang disampaikan tadi usia matang UMY di usia 41
Kalau saya pribadi melihat, dan saya memang karena dari Fakultas Agama Islam dan dulu salah satu pendiri UMY, saya ingat sekali itu dosen saya dulu, Pak Alfian Darmawan, jadi mengatakan bahwa UMY tagline-nya adalah unggul dan Islami. Gitu. Tapi kalau kita lihat ke UMY, keunggulannya mungkin bisa dibilang sudah oke gitu ya. Buktinya ya banyaklah prestasi, research, bahkan kemahasiswaan itu nomor 1 PTS di Indonesia gitu ya. Nomor 10 perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan itu yang terbaik, itu nomor masuk 10 besar lah. Tapi Islaminya itu yang belum terlihat gitu. Itu yang saya mungkin bisa saja saya kutip ya dari perkataan Pak Alfian Darmawan gitu ya. Nah, harapan saya ke depannya mungkin unsur-unsur Islami ini bisa lebih kental gitu, karena memang yang membedakan kampus-kampus perguruan tinggi Muhammadiyah itu kan harusnya keislamannya gitu ya, bukan hanya keunggulannya di bidang teknologi dan pendidikan saja gitu. Saya juga menyadari itu, memang itu kan tidak banyak masuk dalam pemeringkatan gitu. Tidak ada pemeringkatan pemeringkatan terkait Islam. Ya, terbaik menurut sholatnya terbaik nggak ada gitu. Tapi ini memang menjadi kesadaran kita Sivitas Akademika bagaimana kita memperkenalkan budaya Islami ini ke luar. Jadi ketika orang luar dengar kata UMY gitu, mereka tahu bahwa UMY unggul dan Islami gitu. Jadi Islaminya itu bukan hanya tagline saja, tapi benar-benar dilaksanakan dengan baik. Agar seimbang sama muda mendunianya juga. Betul, ya, Pak, karena ya. budaya organisasi UMY sekarang kan juga sudah dirumuskan, disingkat menjadi Islamik gitu ya. Ada I-nya itu adalah ya integrity. Ya, S-nya adalah sustainability, L-nya adalah leading, kemudian A-nya adalah accountability, M-nya modern, dan C-nya itu komitmen. Jadi memang singkatannya juga sudah, budaya organisasi UMY itu sudah Islamik gitu, tinggal lebih ditingkatkan lagi. Itu mungkin harapan saya ke depannya seperti itu. Itu yang perlu menjadi renungan berarti untuk semua juga ya Pak ya, bukan cuma untuk UMY, mungkin untuk betul. lebih mengentalkan nilai-nilai Islamnya. Oke. Nah, yang terakhir Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk UMY di usianya yang ke-41 ini? Harapan saya, ya mungkin itu tadi, saya berharap ini selain pemeringkatan pasti itu sudah diplanningkan oleh universitas. Itu harapan-harapan, bukan harapan saja itu, tapi itu sudah dilakukan gitu ya, masalah pemeringkatan dan lain-lain. Tapi kalau harapan saya di usia UMY yang ke-41 ini mudah-mudahan lebih maju lagi. Amin. Dan insya Allah bisa menembus lah ya, bukan hanya bidang kemahasiswaan saja yang menembus peringkat 10, tapi secara keseluruhan bisa masuk 10 besar. Itu bukan harapan dan impian kita semua lah ya, Sivitas Akademika UMY, dosen, mahasiswa, karena mahasiswa juga akan bangga ketika melihat kampusnya itu kampus yang terbaik, bisa diperhitungkan gitu, terbaik gitu. Yang terbaik lah ya Pak ya untuk UMY di usia yang ke-41 ini. Dan itu Sobat Muda Mendunia, tadi perbincangan seputar milad dengan Pak Zaki Ishak. Jangan lupa apa tadi Pak, tanggal 27 akan ada tanggal 27 surprise. Betul, ada surprise di acara Family Day, salah satu puncak acara milad UMY yang ke-41. Ditunggu saja gitu ya. Kalau saya kasih tahu sekarang kan nggak surprise. Oh iya, rahasia. Oke, Sobat Muda Mendunia, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang diperbincangkan pada episode kali ini bisa menjadi sebuah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.